Halo Soccermania, pastikan tonton sampai tuntas karena ada 28 informasi penting hari ini yang gak boleh kalian lewatkan. Mari kita bahas. Al-Hilal menang susah payah 2-1 atas Al-Wahda di Kingdom Arena dalam laga AFC Champions League Elite. Darwin Núñez memborong 2 gol pada menit ke-19 dan menit ke-77. Sementara gol balasan Al-Wahda dicetak Brahima Diarra menit ke-32. Tambahan 3 poin ini menjaga posisi Al-Hilal tetap kokoh di papan atas fase grup sekaligus memperpanjang tren positif mereka di Asia. Menariknya, kemenangan ini melanjutkan rekor kandang impresif mereka yang belum terkalahkan musim ini di kompetisi tersebut. Berbicara soal tren positif, nasib kontras justru dialami Alexander Zinchenko yang debut starternya berakhir prematur. Datang ke Amsterdam dengan harapan baru, Zinchenko justru menerima kenyataan pahit saat membela Ajax melawan Fortuna Sittard di Johan Cruyff Arena. Baru 6 menit bermain, lututnya bermasalah dan ia langsung ditarik keluar. Pernyataan resmi Ajax memastikan cedera ini cukup serius hingga butuh operasi, yang membuatnya harus absen sepanjang musim 2025-2026. Transfer senilai 1,5 juta euro dari Arsenal ini kini terasa seperti perjudian mahal bagi klub. Masalah fisik pemain memang jadi momok menakutkan dan kini kekhawatiran serupa mulai menghantui raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé kembali merasakan nyeri di kaki saat sesi latihan PSG. Laporan LQIP menyebut Dembélé sempat melakukan akselerasi penuh untuk mengetes batas tubuhnya sebelum berdiskusi lama dengan tim medis. Rasa tak nyaman ini berkaitan dengan keluhan saat menang 3-1 atas Rennes, di mana ia memaksakan main sambil menahan sakit. Kondisinya terus dipantau jelang duel Liga Champions kontra Monaco agar PSG tidak melakukan perjudian mahal dengan memaksanya tampil. Di saat PSG pusing dengan kebugaran bintangnya, Bayern Munchen justru sibuk memantau talenta muda demi investasi jangka panjang di lini belakang. Meski punya stok back tengah seperti Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Kim Min-jae, dan Hiroki Ito, Bayern mulai menyiapkan rencana 5 tahun ke depan. Transferfest melaporkan pemandu bakat Bayern beberapa kali memantau Ruud Annistad, bek 18 tahun milik Twente. Pemain bertinggi 193 cm ini kuat di udara dan sudah mengemas 9 penampilan plus 1 assist di area divisi musim ini. Twente kabarnya mematok harga 10 juta euro untuk talenta mudanya ini. Masih dari aktivitas transfer Bayern, ada kabar terbaru mengenai masa depan Nicolas Jackson yang kemungkinan besar bakal mudik ke London. Skema pelepasan Nicolas Jackson ke Bayern yang awalnya terlihat aman bagi Chelsea kini terancam batal. Ada kewajiban beli permanen jika menit mainnya tinggi. Namun sejauh ini Jackson baru tampil 22 kali dan cuma 7 laga yang menembus 45 menit. The Times menyebut angka ini jauh dari ambang batas 40 pertandingan, sehingga ia hampir pasti balik ke Stamford Bridge. Dengan pelatih baru Liam Rossinior yang menggantikan Enzo Maresca, striker 24 tahun ini bisa jadi opsi segar bagi The Blues. Dari dinamika skuad di Inggris dan Jerman, kita bergeser ke Italia di mana Lecce baru saja memetik hasil krusial untuk menjauh dari zona degradasi. Lecce sukses meraih kemenangan penting 2-0 saat bertandang ke markas Cagliari Calcio di Unipol Domus. Omri Gandelman membuka keunggulan di menit ke-64, disusul gol Aiber Ramadhani pada menit ke-76. Berkat hasil ini, Cagliari berada di posisi ke-13 klasemen Serie A dengan 28 poin, sementara Lecce berada di posisi ke-17 dengan 24 poin. Kemenangan Lecce membawa ketenangan di papan bawah, sementara di papan tengah, Bologna juga bisa bernapas lega setelah mengamankan aset berharganya. Bologna resmi memperpanjang kontrak Jens Odegaard sampai 2029 dengan opsi tambahan setahun guna meredam minat klub lain. Padahal, ia baru dipermanenkan seharga 4,28 juta euro pada Juli lalu setelah dipinjam dari AZ Kemar seharga 225.000 euro. Menurut catatan Transfermarkt, nilai pasar Odegaard kini melonjak ke angka 15 juta euro berkat sumbangan 6 gol dan 2 assist dari 31 laga. Langkah ini dianggap cerdas demi menjaga kontinuitas tim. Sayangnya, suasana tenang Bologna tidak dirasakan Napoli yang justru harus kehilangan pilar pertahanan mereka akibat cedera mendadak.
Masalah melanda Napoli saat menghadapi Roma baru-baru ini ketika Amir Rahmani tiba-tiba memegang paha usai kontak dengan Wesley. Laporan Il Mattino menyebut bek asal Kosovo ini mengalami strain di paha kiri dan harus ditarik keluar lebih awal. Situasi ini memaksa Antonio Conte memutar otak karena stok lini belakang makin tipis di tengah jadwal Serie A yang padat dan perburuan gelar yang sengit. Benturan yang menumbangkan Rahmani tadi sempat membuat kubu AS Roma ikut cemas, meski akhirnya kabar baik yang mereka terima. Roma sempat khawatir soal Wesley Franca terkapar akibat benturan dengan Rahmani tersebut. Namun, pemeriksaan medis lanjutan memastikan bek Brazil ini hanya mengalami memar di pergelangan kaki kiri tanpa cedera serius. Kabar ini menjadi angin segar bagi sistem agresif Gasperini agar tidak perlu merombak ulang fondasi pertahanannya jelang jadwal padat. Selain amannya lini belakang, lini serang serigala ibu kota juga makin tajam berkat performa impresif pemain pinjaman mereka. Daniel Malen yang datang sebagai pinjaman dari Aston Villa pada bursa musim dingin langsung tampil menggila dengan 5 gol dalam 5 laga. Fabrizio Romano melaporkan manajemen Roma kini siap menebus permanen senilai 25 juta euro. Klausul tersebut menjadi wajib jika Roma lolos ke kompetisi Eropa dan Malen tampilnya di separuh sisa laga musim ini. Jika Roma sedang merayakan ketajaman Malen, Juventus justru tertunduk lesu karena krisis striker jelang laga krusial di Eropa. Juventus dipastikan tanpa Jonathan David untuk duel Liga Champions melawan Galatasaray di Istanbul. Sky Sport Italia melaporkan, striker Kanada itu mengalami cedera pangkal paha setelah sebelumnya ditarik keluar saat melawan Inter. Dengan absennya Dusan Vlahovic dan Arkadiusz Milik, Lois Openda kini menjadi satu-satunya ujung tombak murni yang tersedia bagi sinyonya tua. Di tengah pusingnya urusan taktik, manajemen Juventus juga harus menghadapi tuntutan finansial dari salah satu gelandang andalannya. Negosiasi kontrak baru Weston McKennie berjalan alot karena sang pemain merasa gajinya saat ini sekitar 2,5 hingga 3 juta euro belum mencerminkan perannya di tim. La Gazzetta dello Sport menyebut gelandang 27 tahun ini meminta kenaikan gaji hingga 2 kali lipat. Klub masih belum mengiyakan angka tersebut meski sangat menghargai kontribusi pemain serbaguna asal Amerika Serikat itu. Berpindah ke Spanyol, atmosfer panas juga terjadi di La Liga saat Barcelona dipaksa menyerah oleh Girona lewat drama pembalikan skor. Barcelona tumbang 1-2 di Estadi Montilivi setelah sempat unggul lebih dulu lewat gol Pau Cubarsí pada menit ke-60. Girona membalas cepat melalui Thomas Lemar menit ke-62 dan mengunci kemenangan lewat Fran Beltran di menit ke-86. Lamine Yamal sempat gagal mengeksekusi penalti sebelum jeda, membuat Barca tertahan di posisi kedua dengan 58 poin dan tertinggal dari Real Madrid. Girona sendiri kini naik ke peringkat ke-12. Kekalahan menyakitkan dari Girona ini seolah melengkapi pekan kelabu bagi skuad asuhan Hansi Flick. Dalam rentan hanya 5 hari, stabilitas Barcelona goyah setelah terancam tersingkir dari Copa del Rey dan kehilangan puncak klasemen La Liga. Kekalahan dari Girona membuat Real Madrid kini unggul 2 poin di puncak setelah melewati 24 laga. Momentum juara yang tadinya dipegang Blaugrana kini berpindah cepat akibat sering kehilangan kontrol permainan saat sedang unggul. Rentetan hasil buruk ini kabarnya memicu langkah drastis manajemen untuk mempercepat proses regenerasi, termasuk nasib sang striker veteran. Laporan Diario AS menyebut Barcelona tidak berencana memperpanjang kontrak Robert Lewandowski dan siap melepasnya musim panas nanti. Di usia 37 tahun, Lewi mulai kalah bersaing dengan Ferran Torres yang kini jadi pilihan utama Flick. Meski masih menyumbang 13 gol dan 3 assist musim ini, Barcelona tampaknya lebih memilih fokus untuk proyek pemain muda yang bisa menekan tinggi dan bermain cepat. Rencana masa depan Barca mulai terlihat jelas, sementara Athletic Bilbao justru sedang cemas memikirkan masa kini tanpa kehadiran bintang sayap mereka. Nico Williams masih berjuang pulih dari masalah pubalgia di pangkal paha yang tak kunjung sembuh meski sudah menjalani terapi biasa. Klub kini mendatangkan spesialis eksternal agar sang winger bisa segera kembali latihan penuh. Di sisi lain, Mikel Jauregizar dinyatakan aman dari cedera ligamen serius. Namun, kehilangan ledakan Nico tetap menjadi pukulan telak bagi daya gempur Bilbao. Masalah di posisi sayap ternyata tidak hanya menimpa Bilbao, karena Atletico Madrid juga kehilangan pilar pentingnya jelang laga di kompetisi Eropa.
Atletico Madrid mengonfirmasi Nicolas Gonzalez mengalami cedera otot paha setelah bermain penuh saat kalah dari Rayo Vallecano pada 15 Februari lalu. Situasi ini bikin Diego Simeone pusing menjelang kunjungan ke markas klub Brugge di Liga Champions pada 18 Februari. Tanpa Gonzalez, variasi serangan Atletico dipastikan berkurang di tengah jadwal yang sangat padat. Jika Atletico pusing soal rotasi, rival sekota mereka, Real Madrid, justru sudah mengambil keputusan bulat terkait masa depan salah satu bek seniornya. David Alaba dan Real Madrid sepakat untuk berpisah saat kontraknya habis pada musim panas nanti. Menurut laporan Fabrizio Romano, sejak bergabung tahun 2021, Alaba telah tampil 126 kali dengan sumbangan 5 gol dan 9 assist, serta meraih 2 trofi Liga Champions. Madrid memilih tidak memperpanjang kontraknya karena faktor usia dan riwayat cedera demi mencari bek yang lebih stabil setiap pekannya. Di saat nasib pemain mulai diputuskan, kursi pelatih Real Madrid pun ikut bergoyang setelah hasil mengecewakan di panggung benua biru. Kekalahan dari Benfica di laga terakhir fase grup Liga Champions membuat posisi Alvaro Arbeloa kini tertekan. The Athletic menyebut masa depan Arbeloa sangat bergantung pada sejauh mana Madrid melangkah di Eropa musim ini. Meski sempat menstabilkan tim di Liga setelah era Xabi Alonso, trofi domestik saja biasanya tidak cukup untuk menyelamatkan pelatih di Santiago Bernabeu. Berbeda dengan tekanan tinggi di Madrid, manajemen Brighton justru menunjukkan kesabaran ekstra meski timnya sedang dalam tren negatif. Meski Brighton melorot ke peringkat ke-14 dan hanya menang sekali dari 13 laga Premier League, Chairman Tommy Blom tetap mendukung penuh pelatih Fabian Hürzeler. Walaupun sempat muncul cemoohan dari fans usai kalah dari Crystal Palace, klub tetap konsisten dengan kebijakan jangka panjang mereka. Stabilitas ini dianggap lebih bernilai daripada mengambil keputusan emosional di tengah kompetisi yang keras. Kesabaran manajemen mungkin ada batasnya, namun bagi Newcastle, tantangan terbesarnya adalah menjaga bintang mereka agar tidak melirik klub lain. Masa depan Sandro Tonali di Newcastle United kini bergantung pada tiket Liga Champions musim depan. Dengan posisi klub yang masih tertahan di papan tengah, Manchester United dan Arsenal mulai memantau situasi sang gelandang. Agen Tonali, Giuseppe Rizzo, memberi sinyal bahwa keputusan baru akan diambil setelah musim berakhir, yang tentu bikin khawatir publik Saint James Park. Jika Newcastle takut kehilangan pemain, Tottenham justru sedang mengalami kekacauan di level manajerial yang membuat asisten pelatihnya memilih hengkang. Thomas Frank dipecat pekan lalu, padahal baru 8 bulan melatih, dan situasi ini merembet ke John Heitinga. Baru 33 hari menjabat sebagai asisten, Heitinga memilih mundur ketimbang menjadi bagian dari staf interim. Padahal ia baru menaikkan kontrak 2,5 tahun pada Januari lalu, menjadikannya klub ketiga yang ia tinggalkan dalam setahun setelah Liverpool dan Ajax. Dari kekacauan internal Spurs, kita lihat langkah antisipatif Arsenal yang memilih mengubah rencana pramusim demi menjaga kebugaran pemain. Arsenal resmi membatalkan tur pramusim ke Amerika Serikat karena pertimbangan jadwal Piala Dunia 2026 yang bisa menguras fisik pemain. Melansir AFC Fixture News, The Gunners lebih memilih menggelar training camp di Eropa dengan hanya 2 laga uji coba, salah satunya kemungkinan di Dublin. Keputusan ini diambil agar skuad tidak keteteran di fase krusial seperti musim lalu. Langkah Arsenal soal kebugaran sangat beralasan, apalagi jika melihat Manchester City yang kini mulai mendapat kabar baik soal pemulihan 2 pemain Kroasia mereka. Kepala medis timnas Kroasia Tomislav Vlahovic menyebut peluang Joško Gvardiol untuk tampil di Piala Dunia cukup realistis. Sementara itu, Mateo Kovacic diperkirakan bisa pulih lebih cepat meski cederanya tergolong kompleks. Kembalinya kedua pemain ini akan menjadi dorongan mental besar bagi skuad asuhan Pep Guardiola yang sempat terkikis kedalamannya akibat cedera panjang. Kabar medis yang melegakan di City berbanding terbalik dengan kegaduhan di sisi merah Manchester akibat pernyataan kontroversial sang pemilik. Ucapan Sir Jim Ratcliffe mengenai isu imigrasi memicu kecaman luas mulai dari Perdana Menteri Keir Starmer hingga organisasi anti-rasisme. BBC melaporkan bahwa DFA kini tengah meninjau pernyataan tersebut untuk menilai adanya pelanggaran aturan. Meski sudah meminta maaf, Ratcliffe tetap bersikeras pada pendapatnya, yang dikabarkan membuat keluarga Glazer merasa citra klub ikut tercoreng. Di tengah panasnya isu luar lapangan, Matthijs de Ligt juga harus berjuang keras di lapangan latihan untuk merebut kembali tempatnya di jantung pertahanan United.
The Leg sudah melewatkan 15 laga sejak November akibat masalah punggung bawah. Sumber internal klub menyebut ia tidak perlu operasi dan sedang menjalani rehabilitasi di Carrington dengan sikap positif. Namun, posisinya kini terancam oleh solidnya duet Maguire-Martinez di bawah arahan Michael Carrick, sehingga ia harus berjuang ekstra keras untuk kembali ke tim utama. Perjuangan merebut tempat utama juga dialami Altay Bayındır yang kini mulai mempertimbangkan untuk pulang kampung demi menyelamatkan karirnya. Sejak pindah dari Fenerbahce pada 2023, Altay Bayındır baru mencatatkan 17 penampilan bersama Manchester United. Minimnya menit bermain dan kontrak yang tersisa kurang dari 18 bulan membuat rumor kepindahannya menguat. Laporan Fotomek menyebut Beşiktaş kembali membuka komunikasi untuk memboyong sang kiper kembali ke Turki pada bursa transfer mendatang. Menutup rangkuman berita hari ini, persaingan sengit di Inggris akan berlanjut ke ajang FA Cup dengan format baru yang lebih menegangkan. FA resmi memangkas laga ulang musim ini demi mengurangi kepadatan jadwal, di mana hasil undian putaran kelima langsung menyajikan duel panas. Manchester City akan ditantang Newcastle, Liverpool menghadapi Wolves, dan Chelsea melawan Wrexham pada 7-8 Maret mendatang. Tanpa sistem replay, setiap tim harus tampil habis-habisan karena hasil imbang akan langsung ditentukan lewat extra time dan adu penalti. 28 berita sudah kita bahas semua. Pastikan kalian gak ketinggalan berita besok dengan cara klik subscribe. Saya pamit. Terima kasih Soccer Maria.